Halo guys, jumpa lagi bersama saya di channel ini dan terima kasih telah mengklik video ini. Oke, langsung saja pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana cara membuat CV atau kurikulum vitae di Microsoft Word untuk melamar pekerjaan di sebuah perusahaan. Baik, langsung saja. Yang pertama-tama sekali teman-teman, kita buka Microsoft Word. Dan di sini bisa kita klik yang ada di roller ini atau penggaris ini. Kita buat kertasnya A4 ya teman-teman. Untuk ukuran marginnya kita biarkan saja. Yang penting kertasnya kita pilih A4 lalu klik OK. Kemudian yang kita lanjut, yang akan kita ketik yaitu misalnya CV ya teman-teman. Ini kita buat tulisannya dulu Times New Roman. Nah misalnya CV, kemudian kita buat dalam kurung kurikulum vitae, ini singkatannya teman-teman. Kemudian di sampingnya ini kita tuliskan email kita teman-teman. Misalnya di sini Gusip. Nah kemudian kalau sudah sampai di sini kita jangan mengklik tombol enter, soalnya kalau kita klik enter seperti ini maka akan ada garis bawah di bagian Gmail ini. Kita Ctrl Z. Bagaimana caranya biar nggak ada garis bawahnya? Kursornya kita cukup arahkan saja di bagian bawah tulisan CV ini. Kemudian teman-teman kita ketik tombol tanda kurang sebanyak 3 kali, 1, 2, 3. Tombol tanda kurang ini yang ada di keyboard seperti ini. Kita klik sebanyak 3 kali. Oke. Kalau sudah kita klik sebanyak 3 kali lalu kita enter, maka garis akan terbuat secara otomatis. Baik, karena ini merupakan judul ya teman-teman, tentunya kita harus membuat tulisannya lebih besar daripada isinya. Misalnya di sini kita buat ukurannya 16, kemudian kita arahkan di bagian tengah. Kita buat juga bold ya teman-teman, bisa tekan tombol Ctrl B atau di sini biar lebih menarik ya teman-teman. Oke, misalnya di bagian tulisan Gmailnya kita buat warnanya menjadi warna biru misalnya teman-teman. Nah oke, seperti ini udah jadi. Kemudian kita enter 1 kali lagi, lalu kita tulis tentang diri kita, about me, lalu kita enter. Kita ketik lagi tanda kurang sebanyak 3 kali, 1, 2, 3, lalu kita enter. Oke. Baru di sini kita jelaskan tentang diri kita. Misalnya di sini sudah saya persiapkan teman-teman tulisannya, bisa disalin bagi teman-teman yang membutuhkan, atau ada juga penjelasan yang lebih menarik lagi bagi teman-teman. Nah di sini contohnya nama saya, terus saya seorang fresh graduate, artinya fresh graduate ini saya tidak memiliki pengalaman kerja. Baru kita lanjutkan isi tentang diri kita jelaskan di sini. Tapi kalau teman-teman memiliki pengalaman kerja, tulisan ini bisa kita hapus, lalu tuliskan di sini pengalaman kerja apa yang pernah dialami atau yang pernah dikerjakan. Baik, tentang diri kita, ini kan judul ya teman-teman. Katakanlah subjudul, maka kita buat ukurannya menjadi 14. Karena ini judul utamanya tadi ukurannya 16, maka judul subnya kita buat 14. Oke, kita arahkan kursor lagi di bagian bawah ini. Kita enter, lalu kita tulis tentang profil kita ya teman-teman. Kemudian kita enter, tekan tombol tanda kurang sebanyak 3 kali, 1, 2, 3, kemudian enter, maka garis terbuat secara otomatis lagi. Dan ini adalah judul subjudul, kita buat 14 ya teman-teman ukurannya. Sementara isinya kita buat 12 atau 11. Tapi di sini kita buat contoh sebagai contoh 12 saja. Kemudian tentang profil ini kita bisa tuliskan tentang nama, kemudian kita enter, tempat tanggal lahir. Ini bisa dipercepat ya teman-teman tulisannya. Sengaja di sini saya rekam secara keseluruhan biar lebih jelas. Oke, kita tuliskan saja dulu datanya. Kemudian pendidikan akhir,
apalagi misalnya alamat domisili. Nah, ini alamat domisili ini harus kita cantumkan teman-teman, karena biasanya manajer selalu menanyakan tempat tinggal di mana, domisili di mana. Mungkin mereka membutuhkan yang namanya alamat domisili ini. Kemudian enter. Misalnya lagi status, enter. Misalnya nomor telepon atau WA ya teman-teman. Bisa kita tulis di sini misalnya WA. Kemudian apalagi Gmail. Nah, kemudian kita arahkan kursor di bagian nama, lalu kita tekan tombol tab. Tombol tab itu di mana? Di sini ya teman-teman, sebelah kiri keyboard. Lihat, kita tekan tombol tab. Nah, kita tekan lagi tombol tab sampai melewati tulisan ini, biar sejajar nanti titik duanya ya teman-teman. Oke, sudah melewati, baru kita buat titik 2 dengan tekan tombol shift lalu titik 2. Lalu di sini tuliskan nama. Kemudian arahkan lagi tombol kursor di sini, tekan tombol tab. Tempat tanggal lahir misalnya Surabaya, koma, spasi, tanggal lahirnya misalnya 17 Agustus tahun 2000 misalnya. Lalu arahkan lagi kursor di sini, tekan tombol tab biar titik duanya sejajar. Nah, pendidikan akhirnya misalnya SMA atau SMP, atau kalau sudah kuliah bisa ditulis di sini S1. Terus S1-nya apa? S1 Teknik Informatika misalnya. Bukan gelar ya teman-teman, tapi pendidikan akhirnya ini. Kemudian tab lagi, titik 2, alamat domisili misalnya Surabaya, status, tekan lagi tab sampai sejajar dengan titik 2, status belum menikah, atau yang sudah menikah bisa ditulis menikah ya teman-teman. Kemudian nomor telepon 0823, ini sebagai contoh ya teman-teman. Kemudian Gmailnya, oke. Sekarang kita arahkan lagi kursor di sini di bagian bawah, jangan di enter soalnya nanti akan ada garis bawah di sini kalau misalnya dari sini kita enter. Maka dari itu kita arahkan saja kursor di sini, kita enter, baru kita lanjutkan misalnya education atau pendidikan, baru kita enter, tekan tombol tanda kurang sebanyak 3 kali lalu enter. Jangan lupa subjudulnya dibuat ukuran 14 ya, biar lebih terlihat ya teman-teman, gampang untuk dicari. Educationnya misalnya 1 ya, spasi SD ya tentunya teman-teman, SD, terus tuliskan nama SD-nya, apa misalnya di situ ya. Saya kasih sebagai contoh saja Surabaya biar cepat, Surabaya. Terus tahun 2007 misalnya sampai dengan 2013. Udah enter. SMP-nya, nama SMP-nya tulisin sebagai contoh di sini. Saya buat Surabaya saja. Terus tahun 2013 sampai dengan 2016. Kemudian SMA-nya kemudian kalau sudah kuliah tuliskan nama universitasnya, misalnya dari tahun 2019 sampai dengan 2023. Oke, ini tahunnya kita buat sejajar, kita arahkan kursor di belakangnya, kita tab biar lebih rapi ya teman-teman.
seperti ini. Jadi kita melihatnya bisa cepat karena terlihat rapi. Nah, seperti ini sudah sejajar ya teman-teman. Kemudian di sini kita arahkan lagi kursor. Kita lanjutkan menuliskan tentang pengalaman kerja. Kita buat tulisannya, ini kita ganti ya teman-teman. Semua tulisan itu harus Times New Roman. Kita buat ukuran 14, lalu kita enter, tekan tombol tanda kurang 1 2 3, enter. Baru kita lanjutkan menuliskan tentang pengalaman kerja. Pengalaman kerjanya misalnya 1, pernah bekerja sebagai karyawan di restoran dan tuliskan jenis pekerjaannya, misalnya sebagai pelayan. Kemudian yang kedua, kalau jenis pekerjaannya banyak teman-teman, pernah bekerja sebagai sales. Sales apa? Tulisin di sini, misalnya sales kartu HP misalnya. Nah, kalau masih banyak lagi, tuliskan sampai sebanyak-banyaknya teman-teman, sesuai dengan pengalaman yang ada. Ini tulisannya 14 teman-teman, jadi jangan lupa diperhatikan ya. Ini harusnya di bagian isi ukurannya 12 saja. Kemudian kita tuliskan, nah ini yang penting teman-teman, skills dan kompetensi. Tulisannya itu Times New Roman dan ukurannya 12. Ukurannya ini judul teman-teman, ukurannya 14. Oke, kita enter, tanda kurang 3 kali, 2 3, enter. Nah, misalnya di sini tuliskan 1 Microsoft Office misalnya. Kemudian Photoshop. Kemudian yang ketiga misalnya kalau memiliki skill dan kemampuan bisa dituliskan sebanyak-banyaknya, itu juga akan menjadi nilai tambah ya teman-teman. Oke, kita lihat secara keseluruhan. Nah, jadi seperti ini teman-teman nanti kurikulum vitae-nya atau CV yang akan kita buat. Nah, sekarang CV kita sudah jadi ya teman-teman. Jadi cukup seperti ini, walaupun sederhana tapi ini isinya sangat penting ya teman-teman. Jadi ini bisa dikatakan menarik untuk dinilai oleh manajer dan ada kemungkinan besar untuk dipanggil interview kalau isinya seperti ini, lengkap dan detail. Nah, seperti itu. Sekarang kita tinggal print saja ya teman-teman. Kalau udah jadi ya tinggal di print. Sini di print atau dijadikan file PDF, di sini save as, simpan di download misalnya, dan di sini save as tipe-nya bentuk PDF. Namanya save CV, kita save. Oke, kita cari di bagian download. Nah, ini dia teman-teman. Nah, seperti ini sudah jadi file PDF ya. Jadi hasilnya seperti ini, cukup rapi ya teman-teman. Oke, demikian cara membuat CV. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman dan semoga berhasil untuk membuat CV ini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.